Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Rosa Mandila Putri, Fakultas Peternakan, Prodi D3 Agribisnis Peternakan, dengan nomor NIM B0D0251027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Pancasila sebagai Solusi Problem Bangsa Indonesia. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan pemaparan ini dengan santai saja ya. Kemudian langsung saja pendahuluan. Teman-teman yang saya hormati, Indonesia adalah bangsa yang besar, beragam suku, agama, budaya, ras, dan bahasa. Baik teman-teman yang saya hormati, kita semua telah tahu Indonesia merupakan bangsa yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, di balik kebesaran itu, bangsa kita masih menghadapi masalah yang sangat amat serius, dan masalah ini berulang terus-menerus sampai saat ini. Saya tidak akan menyebutkan secara umum saja, saya akan membahas problem nyata yang terjadi di Indonesia sekarang, dan bagaimana Pancasila menjadi obat utama untuk semua itu. Karena pada dasarnya, semua masalah bangsa muncul karena nilai-nilai Pancasila belum dijalankan secara utuh. A few moments later. Teman-teman, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca berarti 5, kemudian Sila berarti dasar ataupun prinsip. 5 dasar ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi merupakan falsafah hidup bangsa. Pancasila memiliki beberapa kedudukan penting, yakni yang pertama sebagai dasar negara. Semua hukum, kebijakan, dan tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila. Tanpa Pancasila, hukum akan kehilangan arah moralnya. Kemudian teman-teman, ada pun yang nomor 2, yakni ideologi Pancasila ataupun ideologi nasional. Ideologi nasional Pancasila adalah perekat bangsa. Dengan keberagaman seperti Indonesia, kita tidak bisa disatukan oleh bahasa atau budaya tertentu, melainkan oleh nilai-nilai Pancasila itu tersendiri. Kemudian yang nomor 2 teman-teman, ada ideologi nasional. Pancasila ialah perekat bangsa. Dengan keberagaman seperti Indonesia ini, kita tidak bisa disatukan oleh bahasa atau budaya tertentu, melainkan oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian, yang nomor 3 ialah pandangan hidup. Pancasila membimbing masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, saling menghargai, gotong royong, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian teman-teman, ada pun yang keempat, yakni kepribadian bangsa. Karakter bangsa Indonesia yang ramah, religius, toleran, dan cinta damai, semuanya adalah cerminan dari nilai Pancasila itu sendiri. Jika kedudukan ini benar-benar dipahami dan dijalankan, problem bangsa tidak akan sebesar sekarang ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang problem-problem bangsa kita sekarang, ialah problem-problem bangsa Indonesia. Sekarang mari kita bahas problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini, beserta contohnya. Korupsi ialah penyakit lama yang menggerogoti negara ini sampai saat ini. Korupsi ini masih menjadi masalah terbesar di bangsa kita. Bukan hanya di pusat, tetapi hingga ke desa juga. Contoh nyatanya saja, seperti kasus korupsi BTS Kominfo yang mengerugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya.
kemudian kasus penyelewangan dana bansos selama pandemi, kasus korupsi dana di desa berbagai daerah, kemudian kasus korupsi pada proyek infrastruktur yang menyebabkan pembangunan tidak maksimal. Korupsi merusak kepercayaan rakyat, menghambat pembangunan, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sila pertama dan sila kelima. Kemudian teman-teman, ada pun yang nomor 2, yakni kerusakan lingkungan. Alam yang terluka parah oleh manusia yang sangat amat tidak tahu diri. Kerusakan alam di Indonesia bukan lagi isu kecil. Ini adalah ancaman yang sangat amat serius terhadap masa depan kita, masa depan bangsa kita. Fakta yang terjadi saat ini, deforestasi Kalimantan dan Sumatera untuk kebun kelapa sawit, banjir bandang di Kalimantan Selatan akibat hutan yang gundul, kemudian polusi udara Jakarta yang termasuk kategori yang tidak sehat di dunia, kemudian pencemaran sungai seperti Sungai Citarum sebelum dibersihkan. Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar plastik terbesar di laut. Kemudian kerusakan lingkungan terjadi karena adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya kesadaran menjaga alam. Baik teman-teman, kemudian yang nomor 3 ialah dekadensi moral. Dekadensi moral atau menurunnya etika dan akhlak, kemerosotan moral terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Contohnya saja seperti cyberbullying, body shaming, dan hate speech di media sosial. Kekerasan pelajar seperti kasus perundungan dan tawuran, meningkatnya perilaku hedonisme, flexing kekayaan, dan merendahkan sesamanya. Kemudian kasus kriminal oleh remaja seperti geng motor dan tawuran massal yang terjadi saat ini. Ini menunjukkan rendahnya nilai kemanusiaan dan empati pada negara ini. Baik teman-teman, kemudian ada nomor 4 teman-teman, yakni melemahnya nasionalisme. Kita lupa bahwa kita ialah satu bangsa. Indonesia mulai terbelah oleh perbedaannya. Hal yang seharusnya menjadi kekuatan justru menjadi konflik. Contohnya saja, polarisasi politik yang memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling membenci. Intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan, fanatisme yang berlebihan, kemudian rendahnya apresiasi terhadap produk lokal dan budaya sendiri. Kemudian persatuan melemah, bangsa akan kehilangan arah teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas Pancasila sebagai solusi. Kita akan membahas persila saja teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari pemaparan saya pada hari ini. Bagaimana setiap sila dalam Pancasila menjadi solusi dari problem bangsa kita ini. Kemudian ada pun sila pertama yang berbunyi, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Solusi untuk korupsi, kejujuran, dan integritas. Sila ini menuntun kita pada nilai 1. Kejujuran, amanah, moralitas, tanggung jawab kepada Tuhan. Jika nilai ketuhanan diamalkan, pejabat tidak akan berani korupsi karena sadar itu dosa dan pengkhianatan moral. Kemudian masyarakat akan menjunjung tinggi sebuah etika, dan sistem pemerintahan dibangun atas kejujuran. Contoh solusi nyatanya, program zona integritas, e-government, e-budgeting, e-procurement untuk mencegah penyelewangan dana atau anggaran. Kemudian yang kedua, sila kedua yakni berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Solusi untuk dekadensi moral dan kekerasan sosial. Jika nilai sila kedua diterapkan, maka tindakan bullying akan menurun. Kemudian empati meningkat, masyarakat akan lebih sopan. Contohnya saja, program anti-bullying di sekolah, kampanye literasi digital, penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Yang nomor 3 teman-teman, sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Solusi untuk polarisasi dan konflik tentang SARA. Persatuan adalah jantung bangsa Indonesia. Jika sila ini dijalankan, masyarakat akan lebih toleran, konflik dapat dihindari, rasa cinta tanah air akan lebih meningkat.
Contoh penerapannya yakni program modernisasi beragama dari Kemenak, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, serta kerjasama antar ormas untuk menjaga kerukunan bangsa. Kemudian ada pun sila keempat teman-teman, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, solusi untuk kegaduhan politik dan keputusan yang tidak bijak. Sila ini mengajarkan bahwa keputusan harus diambil secara musyawarah. Kepentingan rakyat lebih penting daripada kepentingan kelompok. Pemimpin harus bijaksana. Jika sila ini diterapkan, maka kebijakan lebih pro rakyat, tidak ada pemaksaan kehendak, demokrasi menjadi lebih bermartabat. Contoh nyatanya saja teman-teman, musrenbang desa atau kota, musyawarah dalam pengelolaan dana desa, dan sistem perwakilan melalui DPRD. Kemudian ada pun sila kelima teman-teman, yakni keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Solusi untuk ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Sila ini menuntut pemerataan ekonomi, pembangunan keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Jika sila ini diterapkan, maka tidak ada ketimbangan ekstrim, pembangunan tidak merusak lingkungan, dan semua warga merasakan manfaat pembangunan. Contohnya saja, program BLT, PKH, pembangunan energi terbarukan, rehabilitasi hutan mangrove, dan pengurangan kemiskinan ekstrim. Teman-teman, dalam pembahasan yang panjang ini, ada satu hal yang penting yang harus kita sadari. Masalah bangsa bukan hanya masalah sistem, tetapi masalah karakter. Dalam karakter bangsa hanya bisa dibangun melalui nilai-nilai Pancasila. Dan jika Pancasila diamalkan, maka korupsi bisa ditekankan, moral masyarakat membaik, lingkungan terselamatkan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial terwujud. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi bangsa, tetapi juga solusi paling lengkap, paling menyeluruh, dan paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, semoga akan bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman mengerti atas penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih teman-teman.